kembali tentang sebuah negara. Akibat daya tarik dan daya tolak menjadi gejolak-gejolak, maka kebutuhan membentengi diri dari perilaku kafir, fasik dan munafik itu harus memiliki sebuah perilaku jujur. Jujur itu memang berat, ya, tulus, terbuka, lapang dada, rasional dan nalar. Ini memang butuh dilatih. Pendidikan itu mestinya melatih perilaku-perilaku ini. Perilaku jujur, mengakui kekurangan dan kelebihan orang lain, mengakui bahwa setiap diri itu punya potensi, mengakui setiap orang itu cerdas di bidangnya masing-masing. Kalau tampak tidak cerdas di satu A dan satu B, itu pasti karena posisi yang salah. Teman kamu ada si A itu cerdas, si B tampak bodoh, itu bukan menunjukkan bahwa si B itu bodoh. Itu hanya karena yang A itu benar, dia posisi ikan, memang dia berenang di kolam. Yang B itu adalah ikan yang diminta dipaksa untuk memanjat pohon, maka dia tampak bodoh. Artinya bahwa ada sistem yang harus dibenahi dalam sebuah sistem pendidikan untuk memberikan pemberdayaan secara menyeluruh, perilaku jujur. Tapi dalam hari ini kebutuhan kita untuk berani jujur yang saat ini adalah barang langka, barang antik. Orang jujur sekarang itu barang langka, barang antik dan mahal harganya sekarang ini. Karena orang itu kalau jujur, tulus, itu identik dengan yang disebut dengan apa? Orang terlalu jujur itu disebut apa? Lugu. Jadi lugu itu sudah mengalami pergeseran makna. Lugu itu maknanya adalah orang yang bodoh, gitulah. Jadi orang itu dikatakan lugu itu biasanya gelo, cakok lugu men kan. Padahal lugu itu bagus, lugu itu jujur, tulus. Lugu itu bukan berarti nggak tahu apa-apa. Tapi pada saat ini kalau ada orang yang mencoba berlaku jujur dan tulus, itu malu izin. Hari gini jujur kan gitu. Apa kata dunia kan gitu. Kemudian kita melatih terbuka, lapang dada. Kemudian perilakunya tentu kita membutuhkan komunikasi, kemudian rasional dan nalar. Maka kita memerlukan perilaku sikap, membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Kamu pahami ya? Keberanian kita untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Ini kata pembuka saat nanti kita melihat di dunia Indonesia pada umumnya, kenapa kita tertinggal di sebanyak bidang. Kenapa kita banyak di banyak bidang, sains, teknologi dan ya siji loro kan gak apa-apa, kan sebagian besar kan memang kita kan kesulitan untuk bisa bangkit. Harapannya kan di generasi ini kan memiliki keberanian untuk membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Jika kebiasaan itu memang hanya sebagai budaya, keberanian membiasakan kebenaran, tahu nilai. Kenapa saya berpakaian seperti ini? Tapi kita tidak menyimpulkan bahwa Islam itu adalah begini, sarung, kopiah. Enggak. Kita menggunakan sarung dan kopiah itu karena kita tahu sopan, tahu adab, tahu akhlak, hanya begitu. Tapi bukan karena
bahwa Islam itu adalah identik sama dengan kopiah dan sarung. Tapi kita memang membutuhkan sarung dan kopiah itu karena kita mengetahui papan empan, mengetahui akhlak. Tahu bedanya ya? Tahu ya? Sudah gitu ya. Begitu kan. Contohnya kan begitu. Karena kehidupan beragama itu seharusnya adalah tertata. Kehidupan ini supaya dalam sebuah tatanan kebenaran gitu ya. Itu sebenarnya kehidupan beragama, dan supaya berkemajuan, memberdayakan potensi di dalam diri dan potensi yang telah Allah siapkan di bumi. Pada saat ngecak nih keimanan atau mempraktekkan keimanan, pada saat bukan berangkat dari anggapan atau intuisi. Saat keimanan itu didasarkan atas sebuah intuisi yang cocok dan yang sesuai dengan angan-angannya saja, namun kebenaran akhlak mencoba diabaikan, maka kembali kita juga akan terpuruk, kita akan halu. Ketidakpastian yang mengakibatkan terombang-ambing. Halu itu menyebabkan ketidakpastian yang mengakibatkan terombang-ambing, mudah kalut, panik karena tidak mengenali kepastian arah dan tujuan kehidupan, karena nggak mengetahui hakikat. Maka fama kanallah liyadlimahum walakin kan wal anfusahum yadlimun. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku dalim kepada kamu, kepada manusia, akan tetapi mereka sendiri yang berlaku lalim kepada diri mereka sendiri. Karena berbukti manusia itu cenderung lalim karena telah Allah berikan akal, tapi tidak digunakan untuk berpikir yang baik, rasional, nalar, ya. Sudah diberi lesan, tidak digunakan untuk komunikasi. Sudah diberi telinga, tidak menjadi pendengar yang baik, ya. Malah ditutup oleh egonya dan seterusnya.